Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pengawasan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Sayyidah Nafisah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Karampel, dalam program kesayangan kita, Ngawas Ngaji On Screen. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Samsul Ma'arif, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Karampel. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Samsul, sebelum kita ngaos pada kesempatan pagi hari ini, boleh dijelaskan sedikit nggak terkait latar belakang pendidikan Pak Samsul nih, biar teman-teman di rumah tahu, oke, narasumbernya nih emang nggak kaleng-kaleng gitu. Mangga Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Ica tadi, nama saya lengkapnya adalah Samsul Ma'arif. Asli orang Karangampel. Latar belakang pendidikan saya berawal dari SD, karena saya dari dulu tidak pernah menempuh pendidikan taman kanak-kanak. Ya, dari pendidikan saya mulai dari SD, lanjut ke SMP dan ke MAN yang bertempat di Babakan Ciwaringin Cirebon. Nah, di situ di sekolah SMP dan MAN itu sekalian mondok pesantren. Walaupun pesantrennya ya pesantren. Lanjut di lulus MAN itu saya berpindah tempat ke Jawa Timur, tepatnya di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Di situ saya menempuh pendidikan di kampus IAIN Sunan Ampel. Itu pun saya tetap pesantren, dan pesantrennya saya di Jawa Timur itu punten tidak ngaji, ya tidak ngaji, tapi ngabdi ke kiai pesantrennya itu. Di situ alhamdulillah dengan mengabdinya saya di situ banyak barokah dan banyak karomah yang saya dapatkan. Mungkin karena ada salah satu orang dulu mengatakan kalau santri ngabdi di kiai itu katanya akan lebih terasa nanti setelah keluar dari pesantren, seperti itu Mbak Ica. Jadi barokah dan karomah kiai itu ada setelah nanti lulus di pesantren itu. Ini tuh sekilas profil saya dengan latar belakang pendidikan saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Samsul Ma'arif. Jadi teman-teman pengawasan di rumah jangan khawatir lagi ya. Ternyata selain beliau menempuh pendidikan formal, beliau juga sempat mondok di pesantren selama SMP, SMA, bahkan kuliah pun mengabdi di pondok pesantren. Iya. Nah, Pak Samsul Ma'arif, kira-kira hari ini kita mau ngawas tentang apa? Insya Allah di hari ini, di pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang adab hubungannya dengan bakti seorang anak terhadap orang tua. Oke, jadi buat teman-teman pengawasan di rumah, jangan lewatkan pembahasan Pak Samsul Ma'arif terkait bakti terhadap orang tua. Siapa tahu nih, yang orang tuanya masih ada atau orang tua yang udah nggak ada, bisa belajar dari penjelasan beliau. Mangga Pak Samsul, bisa dimulai ngaji kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mengutip sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di situ tepatnya di surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanah. Itu ayatnya cukup panjang, tapi cukup sampai di situ saja. Saya ulang lagi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanah. Ya. Kita sebagai manusia sudah tentu, apalagi yang namanya umat Islam, sudah tentu dituntut dan diwajibkan untuk beribadah. Diwajibkan untuk beribadah. Yang pertama adalah bakti kita kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Mau tidak mau, kita harus membuktikan bahwa kita adalah hambanya Allah. Mau tidak mau itu. Apalagi kita seorang Muslim, di situ ada kewajiban yang namanya sholat 5 waktu, yang tentu itu tidak boleh ditawar-menawar. Ya, sebagai hamba harus melaksanakan kewajiban itu. Nah, setelah itu ada kewajiban yang juga tidak boleh ditinggal, adalah bakti kita kepada kedua orang tua. Saya pernah membaca sebuah buku
karyanya Profesor Hamka dalam Al-Azhar. Di situ saya pernah membaca sebuah buku, orang tua kita adalah Tuhan yang terlihat. Ya, saya tegaskan lagi, orang tua kita adalah Tuhan yang terlihat. Nah, di sini saya bisa mengambil pelajaran bahwa bakti seorang anak kepada orang tua sampai kapanpun itu tidak pernah putus. Entah itu orang tua masih ada ataupun bahkan orang tua sudah meninggal. Ya. Sampai kapanpun seperti itu, Mbak, kalau menurut saya tuh. Jadi apalagi seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu sampai kapanpun, entah itu orang tua masih ada ataupun sudah tidak ada, entah itu dia sudah menikah ataupun belum menikah, yang namanya anak laki-laki bakti kepada kedua orang tua itu tidak pernah putus. Bahkan ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya istri itu tidak boleh menuntut lebih kepada suaminya ketika suami sedang meladeni, atau istri harus mengikhlaskan. Nah, seperti itu. Mungkin ada salah satu juga ayat yang menegaskan dari ayat An-Nisa ayat 36 tadi dalam surat Luqman, insyaallah bunyi seperti ini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, al-ayah. Jadi di situ penegasan dari ayat An-Nisa ayat 36 itu ditegaskan dalam surat Al-Luqman, pengabdian seorang hamba kepada Tuhan dalam hal ini ada Gusti Allah itu tidak boleh dimusyrikan, tidak boleh diduakan. Disambung dengan ayat berikutnya adalah mereka harus berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih adalah seorang ibu yang telah melahirkan, yang telah mengandung, telah melahirkan dan telah menyusui selama 2 tahun, itu pengorbanan yang tidak pernah terbalaskan. Seperti itu. Jadi kita sebagai anak, ya bagaimanapun kita sebagai anak, bakti kita kepada kedua orang tua, berapapun harta yang pernah kita keluarkan, berapapun tenaga yang pernah kita curahkan, dan berapa besar pun pikiran yang pernah kita limpahkan untuk kedua orang tua, itu tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan orang tua, lebih-lebih ibu. Seperti itu. Nah, Pak Arif, barangkali teman-teman ada yang bertanya nih, kan kalau misalnya orang tua kita masih hidup, kita masih bisa berbakti. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Gimana tuh, Pak? Entah itu orang tua masih hidup ataupun orang tua sudah tidak ada atau hal inilah ada meninggal, ada cara yang mudah untuk tetap berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan. Entah itu orang tua, contoh orang tua masih hidup dalam kondisi sakit, kita doakan dengan kesehatannya, kita doakan dengan kesembuhan sakitnya. Adapun orang tua yang sudah meninggal, kita doakan supaya di alam penantian di sana, di alam barzakh sana, di alam kubur sana, supaya alam kuburnya dilapangkan, dipadamkan, disejukkan dengan doa-doa kita yang telah kita kirimkan kepada mereka, kepada beliau yang sudah meninggal. Dengan wasilah itu, insya Allah doa anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal sampai kepada yang dituju. Seperti itu. Misal kalau ada orang tuanya di luar sana, ada yang suka memukul anaknya ataupun malah menyuruh hal-hal yang tidak benar kepada anaknya, apakah kita sebagai anak harus tetap berbakti atau bagaimana, Pak? Ya. Yang namanya orang tua bagi anak adalah pendidikan pertama dan paling utama. Semenjak dia lahir, semenjak dia mulai belajar berjalan, semenjak dia mulai belajar bicara, orang tua adalah pendidikan pertama. Ya. Kalau orang tua ada yang keras, mungkin karena kita sebagai anak yang kurang memberikan perhatian penuh kepada orang tua. Mungkin. Ya. Tapi sekeras-kerasnya orang tua, ya, ibarat binatang tuh, sekeras-kerasnya harimau tidak akan pernah memakan anaknya sendiri.
Begitupun juga dengan orang tua. Sekeras-kerasnya orang tua dalam mendidik, masih ada rasa sayangnya pada anak. Karena bagaimanapun ikatan batin antara orang tua dengan anak itu tidak akan pernah putus. Oke. Seperti itu. Gimana teman-teman? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, begitu aja penjelasan dari Pak Arif tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Entah itu orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Jadi pesan dari Pak Arif, jangan sampai kita tidak melakukan bakti kita kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah hal yang harus atau wajib kita lakukan setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Arif untuk waktunya. Semoga teman-teman pengawasan di rumah sana bisa mengambil hikmah dan pelajaran apa yang telah disampaikan oleh Pak Arif. Nah, buat teman-teman yang masih ingin ketemu sama Pak Arif, yang masih ingin ngaos bareng Pak Arif, jangan lupa tonton terus program ngaos ngaji on screen KUA Kecamatan Karampel. Insya Allah nanti kita akan ketemu Pak Arif di episode-episode berikutnya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.